Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صباح البركة أيها الإخوة، سررت بلقائكم. مرحبا بحضوركم في تعليم اللغة العربية. في هذا اليوم سنتعلم عن إن وأخواتها. هذه المادة هي درس اللغة العربية للفصل 11 من قسم العلوم الدينية. لنبدأ دراستنا بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وأخواتها. Kita telah mempelajari kemarin bahwa an-nawasikh atau hal-hal yang bisa mengubah pada mubtada dan khobar itu ada kana wa akhwatuha, sudah kita pelajari kemarin, dan inna wa akhwatuha. Kita sekarang akan mempelajari inna dan saudara-saudaranya. Apa sajakah akhwatu inna, saudara-saudaranya inna itu apa sajakah? Yang pertama adalah inna, anna, laita, lakinna, la'alla, dan ka'anna. Untuk artinya satu persatu, inna sesungguhnya, sedangkan anna adalah bahwa sesungguhnya. Bedanya inna dengan anna adalah biasanya kalau inna itu di awal kata, sedangkan di awal kalimat, sedangkan anna bisa jadi di tengah kalimat. Gitu contohnya, asyhadu anna Muhammadan, nah itu anna di tengah. Kemudian laita artinya andai, lakinna tetapi, la'alla supaya, agar, atau barangkali. Bedanya laita dengan la'alla adalah laita digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan la'alla untuk mengandaikan atau barangkali sesuatu yang bisa terjadi. Dalam Al-Quran kan disebutkan misalnya, ya laitani kuntu turaban, andaikan saya menjadi tanah. Nah, itu menggunakan kata laita. Tapi kalau mengandaikan sesuatu yang bisa saja terjadi, misalnya Allah mengharapkan atau memerintahkan kita untuk bersyukur, Allah menggunakan kata la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi sekarang belum bersyukur tapi bisa jadi kita akan bersyukur. Seperti itu menggunakan la'alla. Sedangkan ka'anna digunakan untuk memiripkan sesuatu, seolah-olah, itu arti ka'anna. Dinastamir. Ketika inna wa akhwatuha masuk pada mubtada dan khobar, maka apa yang dilakukannya? Mubtada akan berubah menjadi isimnya inna, sedangkan khobar yang tadinya khobarnya mubtada, maka dia akan menjadi khobarnya inna. Nah itulah, ketika ada mubtada dan khobar, kemudian dimasuki oleh inna, mubtadanya menjadi isimnya inna, sedangkan khobar menjadi khobarnya inna. Ini perubahan status yang terjadi apabila ada inna wa akhwatuha masuk pada mubtada dan khobar. Sedangkan apakah yang dilakukan oleh inna dan saudara-saudaranya dalam istilah nahwu disebutkan pengamalan. Inna wa akhwatuha, pengamalannya adalah kebalikan dari kana wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha kemarin adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, maka inna sebaliknya, menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Menasobkan mubtada yang tadinya isimnya, kemudian merofakkan khobarnya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Silakan ditirukan kembali. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah ini contohnya. Contohnya dalam Al-Quran, An-Mudaj min ayatil Quran. Allahu ghafurun rahimun. Allah adalah maha pengampun dan maha penyayang. Nih contohnya, kita sedang bicarakan Allah, berarti ini mubtada'nya. Penjelasnya adalah Allah itu emangnya kenapa? Allah adalah maha pengampun, berarti ini khobarnya, ghafurun. Ketika kemasukan inna, maka kalimat ini akan menjadi innallaha, yang tadinya Allahu menjadi innallaha. Inna menasabkan isimnya, ghafurun tetap saja karena merafakkan khobarnya. Khobar yang tadinya rofa ya tetap rofa. Innallaha ghafurun rahimun. Yang asalnya Allahu ghafurun rahimun, ketika kemasukan inna menjadi innallaha ghafurun rahimun. Contoh lain, an-nafsu la'ammaratun bisu'i. Nafsu itu benar-benar menyuruh, dari kata amara ya'muru, ammaratun banyak menyuruh, bisu'i kepada hal-hal yang buruk. Ketika dimasuki inna di depannya, maka an-nafsu ini berubah. Karena ini mubtada'nya, kita membicarakan nafsu. Nafsu itu, ini khobarnya, menjadi innan nafsa la'ammaratun, tetap bisu'i. Begitu.
Selanjutnya contoh yang inna dan saudara-saudaranya ada di tengah nih, tidak di awal kata. Wa ma yudrika as-sa'atu qaribun. Dan apa yang membuatmu tahu atau dalam terjemah bebasnya, dan tahukah Anda bahwa as-sa'atu hari kiamat, baik kiamat besar atau kecil, qaribun dekat. Jika kita memasukkan jika dimasuki inna dan saudara-saudaranya yang dalam Al-Quran dicontohkan la'alla akan menjadi wa ma yudrika la'alla sa'ata, yang tadinya as-sa'atu menjadi as-sa'ata karena ada la'alla masuk di sini, sedangkan qaribun tetap rofa. Nah, bagaimana tanda rofaknya, bagaimana tanda nasabnya sesuatu yang sudah kemasukan inna dan saudara-saudaranya. Nah, ini kemarin yang beberapa di antara Anda masih kebingungan. Jika mubtada'nya satu, mufrad, maksudnya mufrad itu jumlahnya hanya satu, maka tanda nasabnya menggunakan fathah. Nih contohnya, al-muslimu faizun. Seorang muslim itu beruntung. Jika kita memasukkan inna di depannya, karena ini isim mufrad, maka tinggal mengubahnya menjadi nasabnya diganti harokatnya menjadi fathah. Innal muslima faizun. Bagaimana kalau isimnya adalah isim tasniyah seperti ini? Kata yang menunjukkan dua orang muslim, faizani. Kalau kana kemarin yang diubah adalah khobarnya, sekarang yang diubah adalah mubtada'nya ini, isimnya ini akan menjadi bagaimana? Muslimani. Ini rofa. Ketika dibaca nasab karena ada inna akan menjadi innal muslimaini. Nah, kalau dua itu ketika kemasukan inna menjadi muslimaini. Faizani tetap. Bagaimana kalau sekarang muslimuna? Ini banyak muslim, alias kalau dalam istilah nahwu disebutkan dengan jamak mudzakkar salim. Kalau asalnya muslimuna, rofaknya, ketika dia dibaca nasab akan menjadi innal muslimina. Sedangkan faizuna tetap karena dia tetap rofa begitu. Yang tadinya al-muslimani menjadi innal muslimaini, sedangkan yang awalnya muslimuna menjadi al-muslimina. Bedanya ini yang dua aini, sedangkan yang banyak lebih dari dua ina. Seperti itu, muslimah ini muslimina. Nanti kalau misalnya yang lain apakah tetap sama? Bagaimana kalau jamaknya perempuan? Misalnya muslimatun. Nah, ini banyak muslimatun. Nah, nanti akan menjadi muslimatin. Nah, gitu. Sebenarnya itu harus dibahas tersendiri dalam materi i'rab. Suatu saat insya Allah kita bahas. Lahid, perhatikanlah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa yang pertama inna wa akhwatuha tansibul isma al-zahira la ad-dhamir. Inna dan saudara-saudaranya itu hanya menasobkan isim yang zahir. Isim mubtada'nya itu jika berupa isim zahir. Kalau dhamir ya tidak berubah. Contohnya nih, kalau misalnya zahir tampak seperti ini, zahir itu artinya bukan kata ganti. Allahu sami'un basirun, ketika dia dimasuki inna menjadi innallaha, menjadi nasab karena ada inna. Mubtada'nya sami'un basirun. Sedangkan kalau misalnya mubtada'nya berupa kata ganti seperti ini, isim domir, maka ya dia tidak berubah karena domir ini tidak mu'rab, tidak berubah-ubah gitu. Jadi hum ashabun nari ketika kemasukan inna ya tetap innahum, humnya tetap tidak menjadi huma, innahum ashabun nari. Begitu. Terus contohnya kalau misalnya hunna al-yaqutu. Mereka itu yakut itu batu sapir ya. Hunna al-yaqutu. Kalau mereka seperti atau seolah-olah bagaikan batu safir, maka menjadi ka'annahunna al-yaqutu. Ya tetap ka'annahunna al-yaqutu. Begitu. Hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah inna wa akhawatuha itu tarfa'ul khobar al-mufrad. Inna dan saudara-saudaranya hanya merofakkan khobar apabila khobarnya berupa khobar mufrad. Ingat, kita telah mempelajari bahwa khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, dan khobar syibhul jumlah. Yang bisa berubah oleh inna menjadi rofa itu hanya khobar mufrad saja. Sedangkan jika khobarnya berupa khobar jumlah, biarkan tetap seperti itu. Khobar syibhul jumlah juga biarkan seperti itu. Nih contohnya, Allahu yuhibbut tawabina. Allah yuhibbu menyukai at-tawabina, orang-orang yang bertaubat. Kita bicara tentang Allah dan
Ini merupakan keterangan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Ini khobarnya berarti adalah khobar jumlah fi'liyah karena berupa kata kerja. Kalau seperti ini ya tidak usah diubah-ubah seperti apa-apa. Masukkan saja innallaha yuhibbut tawwabina gitu. Sedangkan ini contohnya ana qaddamtu li hayati. Saya telah mendahulukan, melakukan apa ya? Kebaikan ini intinya telah melakukan kebaikan di hayati selama hidup saya. Jika Anda memasukkan laita di sini, laitani, andaikan saya qaddamtu melakukan kebaikan di hayati. Ini dalam Al-Qur'an kan cerita orang yang sudah meninggal tuh. Mereka andaikan saya dulu waktu hidup melakukan kebaikan. Maka khobarnya biarkan saja qaddamtu li hayati, biarkan seperti apa adanya karena khobarnya bukan khobar mufrad. Khobarnya adalah khobar jumlah. Kok ini berubah menjadi ni? Ya, karena kata ganti ana itu ketika dimasuki laita tidak menjadi laita ana tapi menjadi laitani. Misalnya inna yang masuk juga bukan inna ana tapi innani atau inni begitu. La'alla bukan la'alla ana tapi la'alli atau la'allani. Kalau misalnya ada ka'anna juga bukan ka'anna ana tapi ka'anni. Memang begitu. Selanjutnya contohnya antum tashkuruna, kalian bersyukur. Jika kita memasukkan inna dan saudara-saudaranya misalnya la'alla di sini menjadi la'allakum tashkuruna, andaikan atau supaya kalian bersyukur. Nah, di sini kum iya dong, tadinya antum menjadi kum. Kan contohnya kalau misalnya assalamu alaikum. Selamatan semoga tetap pada kalian, bukan ala antum. Memang seperti itu dan itu juga perlu pembahasan tersendiri. Nih, contohnya kalau misalnya khobar yang syibhul jumlah, bagaimana misalnya? Misalnya ada pulpen di atas meja, al-qalamu 'alal maktabi. Kalau Anda memasukkan inna di situ, pulpen itu benar-benar di atas meja, innal qalama tetap saja 'alal maktabi, tidak usah diubah menjadi alu misalnya karena harus dirofakan. Oh tidak, jika khobarnya bukan khobar mufrad, biarkan apa adanya. Contoh, at-tamrinat. Adkhil inna wa akhwataha fi al-jumlil atiyah. Masukkanlah inna dan saudara-saudaranya pada kalimat-kalimat berikut ini. Asyirku la dhulmun azim. Muhammadun Rasulullahi asyababu ya'udu yauman. Masukkanlah inna dan saudara-saudaranya. Nah, contoh untuk yang pertama. Asyirku la dhulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang luar biasa besarnya. Jika kita memasukkan inna akan menjadi, coba dulu. Iya betul, ini mubtada'nya maka dia menjadi nasab. Menjadi inna syirka la zulmun azimun. Muhammadun Rasulullahi. Mana mubtada'nya? Oke, Muhammadun. Maka ketika kemasukan anna menjadi anna Muhammadan Rasulullahi. Sip. Asyababu ya'udu yauman. Masa muda kembali dalam sehari. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Maka kita memasukkan laita di sini misalnya. Andaikan masa muda bisa kembali dalam sehari menjadi laita asyababa. Sahih. Asyababa ya'udu yauman. Ya'udu yaumannya biarkan apa adanya. Kemudian ka'anna. Wajhuka misbahun munirun. Wajahmu adalah lampu yang menyinari. Jika kita masukkan ke anna, seolah-olah wajahmu adalah lampu yang menyinari. Menjadi ka'anna wajhuka menjadi ka'anna wajhaka. Sahih. Misbahun munirun. Seolah-olah wajahmu adalah lampu yang menerangi. Baik, syukran ala husni ihtimamikum. Ila liqa wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.